ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Khairu bariyatihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Jemaat Tabligh Akbar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan untuk saya pada malam hari ini kita berjumpa di masjid ini dalam sebuah tema yang sangat penting, sebuah makna yang sangat agung yang harusnya dijaga dan dipelihara oleh setiap warga negara, dan dia berbangga dengan hal tersebut. Karena itu sebagaimana yang disebutkan bahwa momentum 17 Agustus ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah hal yang besar dan harusnya kita kenal sebagai sebuah nikmat, bukan sembarang nikmat. Banyak dari negara-negara mereka itu dimerdekakan, diberi kemerdekaan cuma-cuma. Tetapi kita, bangsa Indonesia ini, itu memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan, dengan aliran darah, pengorbanan dari para pahlawan dan orang-orang yang menghendaki kebaikan dan kebersamaan serta kesatuan negeri ini. Karena itulah kemerdekaan ini hendaknya dimaknai sebagaimana mestinya, agar supaya kita mengenal besarnya nikmat dan mengenal hakikat dari kehidupan. Apalagi seorang muslim yang dia punya keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap agamanya. Ada kewajiban-kewajiban di dalam kehidupannya. Ada pintu-pintu agama, pintu-pintu ketaatan pada bumi yang dia pijak, pada negeri yang dia tempati, dan pada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari makna yang pertama yang hendaknya kita ingat bagi seorang hamba yang ingin merdeka dengan sebenar-benar kemerdekaan adalah dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran terhadap nikmat itu menunjukkan sebuah ketulusan dan menunjukkan sebuah keluasan hidup di dalam berbuat kebaikan di tengah manusia, bukan orang yang terkungkung atau terpenjara lain.
Dengan kesyukuran itu dia menegakkan hakikat dirinya sebagai seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian semua kepada nikmat Allah, bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Jadi itu ada kaitannya dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Dan penghambaan kepada Allah itu artinya kemerdekaan dari segala penjajahan, kemerdekaan dari segala perbudakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menjadi hamba Allah berarti dia merdeka, bukan budak syaitan. Siapa yang merupakan hamba Allah, dia merdeka, tidak terikat oleh hawa nafsunya. Siapa yang merupakan budak Allah, hamba Allah, maka dia juga merdeka dari penjajahan manusia terhadap dirinya. Karena itu mensyukuri dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya dari asas kemerdekaan dan dari hal yang menjaga nikmat kemerdekaan tersebut. Karena kesyukuran kepada nikmat akan membuat nikmat itu dilanggengkan, dipanjangkan, dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Ya harus diingat itu. Bahwa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah dan karunia. Kalau kita mensyukurinya, maka Allah akan menjaga nikmat itu. Kalau kita mensyukurinya, itulah sebab kita dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Dihindarkan dari hal-hal yang kita khawatirkan bisa mendatangkan bahaya untuk kebersamaan kita di dalam negeri ini. Menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak kemerdekaan negeri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikatkan dari manfaat syukur nikmat itu, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak perlu menyiksa kalian, tidak perlu adab turun kepada kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Syaratnya dua, sepanjang kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi dengan kesyukuran itu termasuk sebab yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari keburukan dan kejelekan.